Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Ayam bulgogi sambal matang. Kembali lagi bersama kita. Pantun baru. Pantun baru, masih seger, masih di plastik. Ya nggak apa-apa, kita awalnya ketawa. Iya. Karena setelah ini kita tidak akan tertawa. Waduh, kenapa tuh? Karena kita akan membahas sesuatu yang kembali ke nalarnya Speak Santuy. Yaitu kita akan cerita tentang horor. Tapi horor yang terjadi pada... Horor. Iya. Jadi aku mau membalas tapi nggak tahu membalas apa, sumpah. Ya udah, nggak apa-apa sih. Aku juga nggak apa-apa. Serius nih, udah serius. sering nggak dibalas tuh. Iya, serius. Jangan curhat dong. Nah, kita akan membahas tentang horor yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Bareng dengan Putri Citra lagi. Iya, Nah, balik lagi. Ada yang mau mulai dulu ceritanya? Siapa? Anda lah paling expert mengenai horor ini. Nah, jadi tuh aku dulu nih ya. Iya, Iya. monggo. Ya, Silahkan. Itu ini mungkin yang dengerin tuh silahkan kembali ke episode tanda kutip keistimewaan Yogyakarta. Kalau kalian setelah mendengar itu ada yang di part kita ngebahas apa sih itu, Gojek ya, yang pesanan Gojek itu. Nah jadi itu waktu editing ada suara kayak nggak ngerti itu suara apa, tapi kayak suara bel gitu, ting gitu bunyinya. Lonceng gitu. Gitu. Nah itu aku ngedit itu pas bagian Gojek itu. Berarti suara tingnya itu kerekam. Nah seharusnya kerekam kan. Heeh. Jadi aku tuh 2 orang waktu itu. Jadi aku dan sama satu lagi tim dari Speak Santuy gitu. Nah kita 2 tuh denger suaranya tuh jelas banget. Tapi setelah aku review kembali, suaranya nggak ada. Oh, berarti nggak kerekam. Nah tapi di kejadian tuh kayak sekilas doang, ting gitu. Oke. Nah tapi ya itu aku sampai sekarang tuh nggak tahu itu. Terus berasal- situasi sepi padahal. situasi HP sepi, nggak ada. nggak ada. Jadi sampai temanku itu yang satu lagi tuh nanya, itu HP-mu gitu. Nah, aku jawab enggak, HP-ku silent. Oh, berarti yang dengar bukan cuma seorang kan? Itu 2 orang, aku dan ini, gitu loh. Dan kejadiannya ya di sini, di tempat ini gitu. Aduh, Tempat kita rekaman ini. serem nih kak. Tuh memang serem. Usut punya usut. Serem banget nih kak. Kalau Anda Aduh. ada kejadian belakangannya? Itu mungkin baru kemarin tuh saya lagi Kenapa nih aku berhubungan dengan orang yang Heeh. sering banget ya mengalami kejadian baru kemarin. Karena Iya. itulah keistimewaan Yogyakarta. Wih. Jadi ada dunia kita dan dunia mereka itu yang berbarengan tuh kayak cuma sangat kental tuh ya sangat di Jogja. kental di Jogja. Gitu. Iya. Lanjut gimana? Ya, jadi kemarin saya di salah satu hotel ya di kota yang Jawa Tengah juga, Sebut aja kotanya. Solo. Nah, Jadi saya pergi ke sebuah toilet Cewek. untuk mencari toilet cowok. Kalau awalnya mau cewek, diusir. Mas pindah ke cowok, dia bilang. Salah ini mas, salah masuk. Cari saya cuci mata lah. Terus nyata pas Serem masuk banget ya. toilet mau cari hand sanitizer buat cuci tangan. Terus pas lagi mencet itu botolnya ada suara tong sampah kebuka, yang tong sampah diinjak baru kebuka itu loh. Itu kebuka dia, tak. Terus saya noleh, langsung ketutup lagi. Nah, itu posisi saya sendirian dalam toilet, nggak ada orang sama sekali. Kalau tempat sampahnya ada yang sekarang pakai sensor cahaya itu kan, kalau itu masih Iya, masuk iya, akal iya. lah. Mungkin tempat sampah tuh ada yang pakai sensor. ada. Ada. Jadi Kok ada baru tahu? manusia dekat dia kebuka. Ini tong sampah yang biasa, tunggu diinjak. baru Yang sering tuh kebuka. lampu nggak sih? Kalau Nah. kita gerak nyala. Ada. Iya, itu sensor pakai sensor Iya, gerak ha. itu ya. Nah itu auto merinding kan langsung. Wah, setelah saya lihat sekitar juga, nggak ada siapa-siapa. Jadi memang nggak ada orang sama Nggak ada sekali. sama sekali. Serem banget sih. Aku kayak bakal langsung lari sih kak. Ya, Masalahnya dia tuh pengen lari, tapi beban hidup tuh udah lebih berat daripada. Oke, terlalu sulit ya untuk berlari. Oke, baik. sulit Kak. untuk Kalau escape. Anda gimana? Kebetulan kalau aku sih nggak sehari-hari sih kak, gimana ya, aku cuma punya pengalaman aja, tapi itu udah lama banget dan alhamdulillah ya Allah jangan sampai terulang lagi. Aku aminkan lah, nggak seru soalnya. Jangan gitu dong kak. Nggak seru. Soalnya aku menghindari dan ya itu udah cukup sekali aja seumur hidup. Oke, Kalau itu bisa. kejadian dia gimana? Kejadiannya waktu aku SMP sih kak. Itu kejadiannya waktu aku SMP.
aku ngobrol gitu loh, Kak, sama mereka, tapi melalui seseorang, dan mereka tuh marah. Jadi dari situ aku trauma. Sebisa mungkin aku berusaha untuk oke, kita down to earth gitu. Damai. Iya, damai. Marahnya kenapa? Marahnya cuman karena mungkin aku salah ngomong. Di situ aku jadi gini loh, kayak istilahnya lagi ada acara kita tuh malam-malam, tapi memang mungkin membuat mereka tidak nyaman, berisik lah, marah-marah gitu. LDKS OSIS. Oke. Ada kan evaluasi, dan itu marah-marah di malam hari. Terus Kayak jurit gitu kan? iya, dan itu emang kita posisinya memposisikan diri kita sebagai mereka. Jadi ada yang betul. sesi nakut-nakutin jurit gitu. kan itu deh yang dicari. Iya, terus udah gitu ada guru aku yang bilang udah stop, udah malam, tapi hawanya emang beda. Cuman aku menganggap bahwa itu cuman sebatas seorang guru suruh murid-muridnya untuk udah ya selesai nih, acaranya udah selesai. Tapi aku bilang nanti ya Pak, sebentar lagi soalnya yang lain belum selesai. Karena di situ aku posisinya cuman sebatas nggak ikut marah-marah gitu loh. Aku cuman memantau aja. Tapi aku bilang, terus dia bilang gini, gurunya katanya cepat selesai, nanti ada yang marah loh. Aku kan nganggapnya itu cuma bercanda ya, Kak. Okay. Maksudnya aku bukan menganggap bercanda ya, itu cuman sebatas omongan dia, nanti ada yang marah loh. Oke. Dan aku bilangnya jangan ngomong kayak gitu Pak, kita masing-masing dulu aja. Nah dari situ dia langsung balik badan, langsung pergi, nggak ngomong apapun sama aku. Aku balik lagi lah dari situ. Tiba-tiba setelah dia ngomong kayak gitu, aku duduk, dia tidur di matras. Jadi di tempat kita ada acara itu ada matras, dia tiduran. Tiba-tiba dia marah, pakai bahasa Sunda. Bahasanya gini, keluar sia kaditu, itu lumayan kasar. Sia itu artinya kamu, kalian. Keluar sia kaditu, kesana. Jadi ngusir. Terus aku kira itu bapaknya lagi bercandain kita gitu loh, Kak. Tapi ternyata enggak. Dan dari situ dia marah sama aku. Akhirnya kita ngobrol gitu, dan dari situ aku udah deh trauma dari situ. Gue tuh pernah juga waktu Gimana itu tuh? kejadian di Bandung tahun 2000, udah lama sih itu, 2019. Ini Baru 2020. dong. Baru dong. Baru Berapa lama? setahun. Lama nggak itu? Oh lama sih. Iya, bener. Sehari aja lama. Salah ke aku. Betul. Tapi kan dari Desember ke Januari itu juga Setahun. 2019 ke 2020. Iya bener juga nih. Setahun. Iya dong. Lama kayak gitu. Iya. Lama. Ya udah deh. Itu tempat deh. Lama-lama panas kepala. Nah, jadi waktu itu di Bandung aku habis ada acara. Nah, waktu itu aku naik mobil tuh berempat kalau nggak salah. Nah, aku duduk di depan. Kita waktu itu habis jalan dari mana aku lupa. Pokoknya intinya kita mau balik ke hotel. Gitu. Aku nggak cerita ke temenku yang itu. Nah, jadi itu di salah satu jalan di Bandung. Itu kejadian jam 12:30 pagi. Di mana tuh, Kak, di Bandung ya? Aku kan dulu tinggal di Bandung juga. Aduh, Lupa nama aku jalan. lupa. Kalau nggak salah tuh daerah Braga sana deh. Oh, oke. Kalau nggak salah ya. Nah, kita tuh pulang sampai ada satu lampu merah. Di lampu merah, sebelum lampu merah itu mobil tuh kayak kecepatan 60, 40 gitu. Nah, aku ngeliat ada orang mau nyebrang pakai baju orange. Aku ingat banget, baju orange, celana pendek. Celana pendek. Cewek apa cowok? Cowok. Oke. Cowok, agak gemuk orangnya. Botak. Celana pendek warna abu-abu kotor gitulah. Nah, Lusuh. Apa nah enggak? iya, kayak lusuh gitu. Habis itu aku waktu mau, jadi kayak kita lewat doang kan. Nah, aku tuh udah merhatiin si cowok ini tuh dari jauh. Ternyata pas habis, Dia udah eye catching banget. udah karena bajunya orange kan. Malam-malam. Kontras. Pas lewat itu, nah ini sih agak serem sih kalau inget-inget ceritanya. Jadi pas setelah aku lewat, jangan tidur, Iya. masih syuting loh ini. Masih. Iya. Jadi habis itu pas lewat, wah aku tuh agak serem sebenarnya ceritanya. Pas-pasan sama mobil, itu serasa kayak waktu itu pelan gitu loh, kayak di slow motion. Oke. Teng. Oh, emang
Oke, lanjut dulu Kak. Pas slow motion gitu, aku tuh persis ngelihat mukanya. Mukanya tuh, wah, Jelas ya, jelas Berdarah-darah kah? nggak ada. pucat. Jadi matanya cuma satu doang nih. Ya Anjir, aku Allah. merinding sekarang sumpah. Gak mau Kak, aku takut. Terus habis itu, wah, aku kaget. Jangan-jangan habis ada kecelakaan Iya. gitu loh kan. Korbannya. Nah, karena sepi banget gitu. Sampailah aku di lampu merah, berhenti, aku noleh nengok kaca spion, nggak ada. Wow, Ini hilang. si baju oranye ini nggak ada. Gone. Gone. Oren ya, kayak kantung ini ya berarti ya, kantung mayat yang habis. Nah iya bener tragedi. ya kayak namanya Neon. bajunya tuh kayak gitu. Sampailah akhirnya berapa hari setelah itu aku tuh baru lihat berita itu di jalan tuh katanya ada kecelakaan, Yang ada tragedi. ada tragedi gitu. Iya. Nah itu yang Kak, aku punya pertanyaan deh Kak. Hah? Tapi ini nggak tahu ya Kak. Emang bener ya ketika kita entah itu kecelakaan atau meninggal nggak wajar, itu kita gimana sih Kak? Maksudnya ada beberapa orang yang bilang ruh kita tuh belum bisa pergi. Oh, Nah itu tuh bener atau enggak? oh ya Menurut kalau gitu kita tanya aja expertnya ya. Oke. silakan. Yang mana Ya nih anda expertnya? lagi expertnya. Aku tuh nggak expert, cuman aku cari tahu doang. Oke. Jadi setahu aku ya, setahu aku tuh kalau kita kecelakaan kan kita maaf tapi matinya kan tragis, gitu kan. Nah itu biasanya atau nyangkut atau ada bagian tubuh yang tidak Hilang. sempurna, Oke. gitu loh. Makanya kita tidak bisa lanjut, Oke. gitu loh. Makanya dan setiap ada kecelakaan, kalau memang Anda iseng, silahkan ambil lemon. Lemon, buah Iya. lemon. Buah lemon, terus Tetesin. Anda tetesin. Enggak deh. Terus diapain? Itu baik orang yang bisa melihat dan tidak melihat akan mendengar Suara jeritan. jeritan Serius nih. jeritan Iya. kesakitan Tetesin lemonnya kemana? ke tempat kecelakaan itu. Oke. Kenapa lemon? Ya nggak Nggak mesti tahu, nggak bisa dijelaskan. sebenarnya nggak mesti lemon. Oke. Selama itu anggap aja kayak kita ada luka, terus kita kasih lemon gitu, Atau alkohol gitu. atau alkohol, Air garam. air garam. Nah, air garam kan perih banget tuh kalau kita Aduh. luka. Serem Tapi deh. kalau air garam itu lebih bermasalah. Oh nggak jadi. Karena kalau gitu. setahu aku loh ya, garam itu termasuk salah satu zat yang bisa menjauhkan mereka, Oh wow. gitu. Makanya rata-rata orang pintar, tanda kutip ya, orang pintar tanda kutip, itu biasa kalau mereka bilang udah taburin aja garam. Nah itu Medianya garam. medianya garam. Oke. Karena sebenarnya medianya air juga bisa, tergantung orangnya aja. Itu sih. Itu apalagi ya? Memang pengalaman hororku tuh banyak banget. Nggak kehitung. Nah, apalagi kita dua ya. Apa sebenarnya dulu? Nah, aku setelah kejadian itu aku benar-benar sensitif Kak. Ngerasanya, ini belum aku ceritain nih di YouTube aku. Setelah aku SMP, itu di SMP ku tuh ada entah itu mereka yang kepala doang gitu loh Kak, katanya. Nanti jeruk purut gitu. Nggak tahu deh, aku nggak tahu itu apa, tapi Kebalik kan, jeruk purut itu malah nggak ada kepala. iya, itu yang megang kepala itu kan. Iya, itu. Enggak, kalau yang di SMP ku itu dia cuma kayak kepala aja. Oh, Kayak kepala. kuyang gitu. Iya. Tapi sama organ badannya itu. Enggak, cuma kepala aja. Banaspati berarti. Ya sejenis. Nah itu booming kan. Terus aku ke SMA nih Kak. Tunggu. SMA lu ini yang ada desain-desain Belandanya nggak sih? SMP ku. Di SMP yang ada desain-desain Belandanya itu? Iya. Oh. Dan SMA ku ini juga salah satu SMA yang lumayan tua di kabupaten Zaman aku. Belanda berarti. Iya. Oh. Dan masih apa ya? Bangunan itu masih Kokoh. sangat Wah, gue Bukan. tahu nih. apa nih? Ini kalau benar luruskan kalau gue salah ya. Sekolah lu ini terkenal dengan adanya noni Belanda yang di depan pintu sekolah. Yang di Kuningan kan? Ya pokoknya daerah, gue nggak mau nyebut nama sekolah tapi iya nggak? Pernah dengar nggak? I don't really know kalau yang itu, Hah? tapi memang ada noni Belanda.
Iya nggak sih? Ini yang kita cari itu nggak sih? Iya, Oke, betul. terus menarik. Tapi ini bukan tentang noni Belanda sih Kak. Iya, Oke. tentang kepala itu. Iya, setelah ada kepala itu, dari situ aku sensitif. Aku ngerasa aku lebih sensitif karena aku sering mimpi aneh. Pertama, terus kedua, setelah aku mimpi pasti kejadian. Tapi itu alhamdulillah udah berlalu gitu loh Kak. Aku nggak tahu apakah itu ada hubungannya, tapi aku pengen menanyakan sesuatu nih. Ketika kita udah berhubungan sama something kayak gitu-gitu, apakah itu bisa membuat kita lebih sensitif atau enggak? Dan cara kita tahu kita lebih sensitif itu gimana? Kalau Ya Anda gimana? sebenarnya apa ya? Lebih sensitif sih harusnya, karena kan mereka itu juga memilih lah istilahnya, kayak menseleksi manusia ini yang mana sih yang layak buat kita munculin gitu loh. Oke. Biar mereka tahu kalau kita itu Ada. eksistensinya ada. Biasanya mereka juga memilih. Nah mungkin kalau pertanyaannya tadi, apakah jadi lebih sensitif? Mungkin ya. Mungkin. Ya, karena tau gak sih Kak, aku pernah mimpi malamnya itu aku dimimpiin surat. Aku udah 2 kali dimimpiin surat di Al-Quran. Surat. Yang pertama itu Al-Mulk. Yang kedua itu yang tentang jin. Al-Mutaffifin. Enggak, Al-Jin kalau nggak salah. Al-Jin. Ya. Besokannya itu ada kejadian di sekolahku. Jadi kadang aku kayak bingung apakah ini ada hubungannya atau enggak. Dan setelah di cross check lagi, kemasukan kan di sekolahku itu. Surupan masal. Enggak, cuman karena dia bisa aja. Oh. Dan ketika aku nanya kenapa bisa, itu karena ada dari Leluhur. bukan dari SMP di sekolahku itu berusaha untuk Masuk. untuk ngeganggu, dan akhirnya dia stop, tapi masih jadinya kenanya ke dia, ke distractnya ke dia gitu loh. Oh. Tapi aku kurang paham tentang itu gitu loh. Cuman aku ngerasa setelah itu wow, sangat berpengaruh, jadi kehidupan aku tuh berubah. Tapi alhamdulillah lama-lama jadi mudar lagi gitu. Oh, aku mau nanya yang tadi Belanda itu gimana tuh Kak? Jadi itu kita waktu itu sempat mencari tahu terkait tempat-tempat horor di Indonesia. Itu waktu kita mau buat episode kedua yang tentang Gua Jepang hingga Valhalla. Nah, yang Gua Jepang itu karena kita explore ke atas. Oh langsung nih ke atas. ke lapangan. Serem banget sih Kak. Nanti Gak kita- mau deh aku kayak gitu-gitu. Udah stop. Nah, Siapa saja sensitifnya kembali. Enggak, Yang menarik itu. udah cukup. nanti aku cerita fun fact soal sensitif itu. Akhirnya kita menemukan satu sekolah yang namanya sekolah SMP apa gitu, aku lupa. Di wilayahku nih bener. Kalau nggak salah ya, Wow. Oke. ada pokoknya depannya tuh ada desain Belandanya, terus ada pohon gede di situ. Aku lupa sih desainnya gimana. Habis itu nah habis itu tuh mitos yang terkenal itu sih noni Belandanya dia, noni Belanda itu. Oke. Makanya aku tanya apakah lu dari sekolah itu gitu. Boleh aku tahu, Kakak nggak tahu sekolahnya? Soalnya Lupa. di Jawa Barat itu ada beberapa sekolah yang memang mereka kental banget sama noni Belanda. Di Bandung ada nih, tapi itu SMA. Mungkin teman-teman podcast tahu itu nama sekolahnya apa. Kalau di sekolahku itu karena dia bangunan Belanda, yang paling terkenal adalah keluarga Belanda sih Kak. Oh, malah keluarga. Malah keluarga Belanda di situ. Kalau yang ini tuh dia noni Belanda, terus dia kayak bertingkah seperti guru di situ. Oh, I don't really know Sering kalau yang- menampakkan Pas pulang sekolah gitu-gitu. atau dia nemuin murid yang pulangnya terakhir. Oh iya. Sore-sore dia kadang nemuin. Serem ya. Iya. Aku merinding sih. Nah, sebenarnya ketika lu bisa itu unik tau. Karena Akhirnya lu belajar tentang kehidupan. contohnya Jadi, aduh, cerita nggak ya yang ini? Yang mana itu? Yang nggak sensitif kah? nggak sensitif sih. Mungkin aku ini deh, ya boleh cerita.
Jadi Ada yang ketuk-ketuk. ya itu orang Sunda. Oke. Jadi Takut. jadi itu aku di salah satu tempat di sini beliau itu adalah orang yang bunuh diri. Aku mau nanya. Bunuh Oke. diri karena cowok. Oke. Nah, akhirnya dia datang terus dia ngobrol, dia curhat lah istilahnya. Setelah dia curhat dan setelah dia curhat akhirnya aku tahu ternyata orang yang gantung diri itu semasa hidupnya itu sakit, jadi kayak sakit hati gitu-gitu karena dia disakitin lah. Oke. Tapi ternyata setelah dia meninggal itu jauh lebih sakit. Aku sering tahu itu karena aku juga pecinta konten horor. Wah, Wih. tapi takut sama horor. Iya, tapi takut. Gimana ceritanya? Gimana dong? Lanjut. Nah, jadi itu menjadi hal yang aku pelajari. Oh, ternyata hidup itu harus disyukuri. Iya. Ada lagi salah satu sosok yang cukup terkenal di Jogja yang dia tinggal di salah satu rumah di Jogja yang rumah itu menjadi tempat wisata. Tempat wisata oke. di daerah Kota Baru. Oh, Oke. Ya. aku tahu. Oke. Aku sempat ngobrol sama sosok ini. Dia welcome, sangat welcome. Dia mau cerita dan segala macam. Dan dia bilang, Dok, selama kamu hidup, syukurin hidupmu, karena hidup itu berarti. Akhirnya setelah aku ngobrol dengan banyak dari mereka, aku sadar kalau ternyata gimana ya bilangnya ya, hidup ini adalah mimpi. Nah, kehidupan nyata itu nanti. Iya. Makanya aku akhirnya beranggapan bahwa wah, ini berarti itu aku hidup ini untuk bermimpi. Nanti yang di sana baru itu hidup yang nyata. Iya. Makanya kesensitifan itu menarik tuh. Menarik, Di satu menarik. sisi loh ya, satu Iya. sisi. Kasarannya ya bakal ingat mati lah. Tapi Kak, aku pernah nih tahu gitulah dari ya itu dia. Aku kan suka nonton horor juga. Maksudnya ketika ada seseorang yang memilih untuk mengakhiri hidupnya dia karena misalkan kebencian gitu loh, atau karena dia meninggal tapi dalam posisi dia tuh lagi diselimuti kebencian. Nah, itu ternyata setelah entah itu yang jadi kita bilang nyangkut atau apapun itu, ada energi lain yang katanya bisa mempengaruhi si sosok ini. Energi lainnya dalam Maksudnya gini, Amarah gitu. iya, aku Oh. nggak tahu ya, ini aku nonton di YouTube kan. Jadi ketika ada salah satu sosok yang dia tuh meninggal bunuh diri. Ketika dia meninggal, dia tuh dipenuhi rasa kebencian nih. Benci banget sama orang sampai wah, pokoknya parah. Nah, tiba-tiba tuh yang tadinya sosoknya cantik, itu ketika dia berada di alam yang berbeda, bisa berubah sosoknya. Oke, aku paham. Paham kan? Itu tuh aku mikir, oke, berarti dari situ mereka tuh ngasih pembelajaran ke kita bahwasannya ya emang hidup seperti itu ya Kak. Iya. Maksudnya emang Dan- seberat itu juga. Dan kalau Anda ke salah satu jalan layang penjembatan, Janti lah. jangan disebutin. Ya memang itu namanya. Oh, iya. Kan janti ada 2. Nah, iya. Janti Pokoknya itu apa? itu, ya itu Oke. jalan itu ya. Pokoknya jalan itu. Nah, di situ tuh ada satu kerajaan. Oke. Kerajaan si Mbak. Mbak Mbak rambut panjang. Mbak rambut panjang Gak suka deh aku. dan bajunya warna-warni. Oh, aku mau nanya juga. Lanjutin dulu Kakak. Bajunya warna-warni itu tergantung bagaimana akhirnya Sifat yang dominan. sifatnya. Iya, itu Nah, ada bener. satu itu yang warna hitam, tapi cantik, Oke. dan dia pakai mahkota. So, she's the queen. She's the Ya. queen of the Oke, queen. I see. Cuman dia adalah sosok yang sangat negatif. Oke. Sangat negatif. Itu
Bahkan kalau orang-orang tertentu yang nggak kuat tuh pasti lewat. Lewat gimana nih maksudnya Kak? Aduh, ya intinya lewat lah. Oke, Tidak bisa dijelaskan dalam podcast ini. baiklah. Gitu. Saking seramnya si sosok. Makanya mungkin gini Kak, berarti itu mengajari ke kita bahwasannya udahlah cukup, jangan jadi seseorang yang penuh dengan amarah dan Benar, kebencian. benar. Karena akhirnya pun nggak akan baik gitu nggak sih Kak? Iya, sangat tidak akan baik. Termasuk orang-orang yang mengakhiri hidupnya di rel kereta. Aku serem deh kalau itu, karena pasti badan mereka tuh kepisah-pisah. Iya, pokoknya Serem iya. banget. Karena aku pernah naik kereta api dan itu kejadian. Anda pernah naik kereta api? Pernah? Kejadian. Alhamdulillah nggak kejadian. Kalau aku kejadian. Kejadian gimana nih maksudnya? Dulu itu aku dari Jogja mau ke Malang. Heeh. Naik kereta yang jam 11:30 ke jam 12 ya, jam 12-an. 12, pokoknya Sekitar jam segitu lah. segitu. Kan biasa apa namanya orang yang ngecek tiket itu, ya jadi naik kereta api itu ya, kereta api yang jam 12 atau setengah 1 itu kan ada yang ngecek tiket tuh. Siapa sih Tugasnya itu. Nah, petugas itu kan kalau sekarang kan udah nggak ada. Nggak ada ini. Nah aku dimintain, Oh iya. Mas boleh minta tiket. Aku setengah sadar karena udah posisi ngantuk. Itu ku kasih tiket, balik tiketku basah. Wow. Nah aku simpan. Terus besok pagi tuh jam 9, nggak ada kok jam 9 tuh, jam 7, setengah 8-an itu kereta udah mau nyampe. Pergilah aku ke gerbong makannya. Kantin. Aku ngeliat orang yang seharusnya ngecek tiket. Oke. Yang siapa sih yang penjaganya itu? Iya, tugasnya. Terus aku tanya, Mas tadi malam kok gini pokoknya aku ceritain lah sama mamanya. Terus Masnya bilang, kita tuh udah nggak ada ngecek tiket Mas sekarang, kata dia. Oh, nggak ada ngecek tiket? Nggak ada. Emang Mas tiketnya dicek, kata dia. Oh enggak kok, cuman saya penasaran aja, aku bilang gitu karena aku nggak cerita ke dia, Iya. akhirnya. Karena nggak berani gitu. Ya itu. Dan kadang pernah lagi aku ketemu cuman jari doang gini, Aduh. lagi gerak di bawah kaki gitu. Wah ini Astagfirullahaladzim. Aku tuh ya Allah, gak mau deh kayak gitu-gitu. Nah itu, yang gitu-gitu itu yang serem. Aku rumah sakit yang pernah kalau di Jogja. Rumah sakit besar nih. Waduh, yang mana Rumah nih sakit rumah? besar. Di Ring Road lah. Oke. Masuk. Waktu itu jengukin temanku juga di lantai berapa ya? Lantai 3 apa? Lupa aku pokoknya. Baru buka lift tuh kebuka. Keluar kita, lewatlah di lorong. Di lorong ini kok ada yang ini ya, apa ya? Diem aja. Duduk di lantai, Pojokan jangan-jangan. Enggak, dia di tengah-tengah, tengah-tengah jalan itu. Terus kok diem aja gitu loh, ngapain orang duduk di lantai kan? Kok nggak masuk kamar aja sekalian? Terus pas dari kejauhan, terus pas kita semakin deket, tuh kondisi gelap, BTW lorongnya gelap. Pas kita semakin deket, nggak ada orang sama sekali. Serem. Aku posisi waktu itu berempat. Terus teman-temanku ini santai aja, kayak nggak ada apa-apa. Nah berarti kan Mereka nggak. lain. Iya, I see. Iya sih. Kalau aku tuh pernah pesawat. Pesawat. Kenapa tuh? Pesawat tuh duduk sebelahku. Aduh. Tapi itu aku belum bisa mengkonfirmasi ini benar apa enggak. Karena itu cuman kayak serasa mimpi doang. Oke. Dia duduk- Jadi masih setengah sadar gitu. Apa belum bisa memastikan itu beneran atau? Iya, Oke. karena rasanya tuh kayak mata baru melek, tapi Masih burem-burem. bukan burung. Kalau burung tuh kan kayak lu nggak ngeliat jelas gitu. Tapi ini kayak lu baru nutup mata, terus kayak ada orang yang nempuk pundak lu, terus lu bangun. Oke. Nah itu kan nggak burung, tapi Iya. kayak masih fresh gitu. Iya. Nah ya kejadiannya kayak gitu. Nah cuman serasaku aku tuh tidur. Gitu. Oke. Gitu. Sama kayak kejadian si Falak. Ya. Nah ya itu, sama kayak kejadian si Falak. Itu. Ya akhirnya aku kalau itu aku nggak berani ini sih.
Itu. Ya semoga harapanku ini ya nanti bisa sensitif Enggak lah. lah kak, jangan dong. Aku ngerasa kayak aku nggak akan kuat deh kayaknya. Udah. Tapi orang-orang yang bisa melihat tuh, setauku itu punya misi. Punya misi. Aku nggak, alhamdulillah aku nggak pernah lihat. Jangan sampai aku lihat. Makanya aku menanyakan apakah aku sensitif karena itu atau enggak. Tapi aku nggak pernah, dan jangan sampai aku dilihatin wujudnya juga gitu. Iya. Ya, semoga. jangan kayak gitu dong kak. Kita lihat Aminin saja. aja, aminin, amin. Semoga. Ya. Tapi lu tuh mungkin tipe orang yang dipimpiin. Iya, aku ngerasa aku kadang aku Ya. sensitif di mimpi. Ya itu sensitif. Oke. Karena tiap sensitif orang tuh beda-beda. Beda-beda. Ada yang lewat mimpi, ada yang dia kadang denger, Aduh, aku nggak mau deh Kak, kalau Ciuman. ada menciuman. Yang mimpi Ya tuh Allah. kita malah berharapnya mimpi ya. Iya kita berharap mimpi karena Kenapa nggak emang ketemu mimpi? langsung. Kira iya itu sih. Paling nggak mimpi. Iya, gitu. alhamdulillahnya gitu. Dan mau tidak mau mimpi itu rata-rata lebih accurate daripada kayak Iya betul. Oke. itu sih. Meskipun jatuhnya di cocokologi tapi ya itu adanya. Iya. Kita mimpinya apa, kejadiannya apa, cocok. Cocok banget. Kayak, nih sampein nggak ya? Gak apa-apa lah kajian setengah-setengah. Iya ya. Iya. Sama kayak kejadian yang baru-baru ini, yang kejadian kita, yang ada yang batu, Iya. yang gede itu yang batu, ya kan kita dua kan sudah Iya. sudah feeling. Jadi yang gede itu batuk kan barusan ini, Hah? yang itu Kan kan batuk. barusan ini batuk, Heeh. ya kan? Nah ya itu kita tuh dia waktu itu lagi balik ya, Lagi di Kalimantan. lagi mana? Cuman dia udah feeling kalau yang ini bakal jedek gitu. Ah. Ya itu aku udah feeling, cuman akhirnya aku tanya, udah feeling? Udah. Pas kejadian itu aku di luar. Yang batuk. Yang batuk, Iya, yang yang batuk batuk. belakangan ini. Yang batuk belakangan ini. Ya itu. Bahkan aku tuh subuh duduk di luar. Aku merhatiin ke arah sana. Aku nunggu ini bener nggak ya, jeding. Wah bener. Aduh. Tapi itu feeling tuh beneran dirasain gitu kak. Kalau Mas gimana? Dengar. Kayak suara dengar apa ya? Duh. Kayak suara gemuruh. Kalau aku Six sense. getar dan panas. Oke. Jadi kayak kok aku nih jalan getar terus ya, kayak tremor gitu. Heeh. Dan kamar mobil yang udah sedingin itu pun AC-nya tetap aku ngerasa panas. Oke. Iya. Kadang emang nggak bisa dijelasin dan Ya, tidak betul. emang tidak bisa dijelaskan sama nalar. Keren. Ya itu sih. Wih, udah setengah jam ya, nggak terasa ya. Itu dia, nggak terasa. Memang Iya, kalau bahas horor tuh beda sense-nya. Sense-nya beda. Itu dia. Jadi kata-kata penutup. Aku nggak expert soal ini. Ya, kata-kata pantun penutup. Nggak ada pantun-pantunan ini karena kan mereka ini hal yang serius. Gitu. Wih. Sekarang kan dipandang sebelah mata mereka ini. Ya, kayak lagu ya. Apanya? Saling menghargai lah. Saling menghargai. Ya intinya hidup tuh kita saling berdampingan sama mereka. Karena kan Ya. kita wajib mengimani juga Wih. Iya. akan adanya mereka. Iya. Nggak salah. Budaya mereka itu ada. Nah, kalau di sini saya akan mengutip kata-kata dari Sarah Wijayanto. Kami di sini saya lupa, jadi saya tidak akan menjadi mengkutip. Kalau begitu, terima kasih telah Coba itu. mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa. Yeay.